Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2, busur dan juring lingkaran. Kita fokuskan pada materi busur lingkaran. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 61 sampai 65 untuk siswa kelas 12 SMA SMK. Ayo berpikir kreatif. Pertimbangkan roda gigi besar yang diwakili oleh lingkaran dengan sudut pusat titik O. Besar AOB adalah 60 derajat. Busur minor AB dan busur mayor ACB seperti yang ditunjukkan pada gambar. Pertimbangkan roda gigi kecil yang diwakili oleh lingkaran E yang berisi sudut pusat besar sudut FEG adalah 60 derajat. Busur kecil FG dan busur utama FDG seperti yang ditunjukkan pada gambar. A. Apakah roda gigi besar serupa dengan roda gigi kecil? Ya, karena ini sudutnya adalah sama untuk lingkaran yaitu 360, sehingga roda giginya juga serupa. Yang B. Apakah panjang jari-jari roda gigi besar sebanding dengan panjang jari-jari roda kecil? Untuk membuktikan yang B ini, kita harus ingat rumus panjang busur sama dengan alfa atau A dibagi 360 dikali 2 pi R. Kita bandingkan panjang busur lingkaran O dibanding dengan panjang busur lingkaran E. Rumusnya yaitu A per 360, sudutnya lingkaran O adalah 60, 60 per 360 dikali 2 pi RO dibanding dengan 60 per 360 dikali dengan 2 pi RE. Di sini sama, kita coret sehingga RO dibanding dengan RE. Sehingga dapat disimpulkan panjang jari-jari roda gigi besar sebanding dengan panjang jari-jari roda gigi kecil. C. Tentukan besar busur minor pada setiap lingkaran. Yang C. Panjang busur lingkaran O 60 per 360 dikali dengan 2 pi RO. Kalau ini kita sederhanakan, 60 dibagi 61, 360 dibagi 60, 6. 2 dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 3 pi RO. Sedangkan panjang busur lingkaran E sama dengan 60 per 360 dikali 2 pi RE. Maka perbandingannya sama dengan yang PBO ini, yaitu 1 per 3 pi RE. D. Berapa rasio ukuran derajat busur minor dengan ukuran derajat seluruh lingkaran untuk masing-masing dua roda gigi? Yang D. Busur minor AB itu sama dengan perbandingannya adalah 60 per 360 atau 1 per 6. Sedangkan busur FG juga sama, yaitu 60 per 360 atau 1 per 6. E. Apakah kedua busur yang dipotong tampak sama panjang? Apakah besar busur potong pada roda gigi besar sama dengan ukuran derajat busur potong pada roda gigi kecil? Jelaskan. Di sini tidak. Lebih pendek busur FG. Namun, besar busur potong pada roda gigi besar sama dengan besar busur derajat busur potong pada roda gigi kecil karena besar sudutnya 60 derajat. Ayo berpikir kritis. Halim mengatakan bahwa apabila dua lingkaran memiliki sudut pusat busur yang sama, maka panjang busurnya pastilah sama panjang. Setujukah kalian dengan pernyataan Halim? Kita harus ingat rumus panjang busur yaitu alfa per 360 dikali 2 pi R.
Untuk gambar yang pertama, lingkaran A dan lingkaran B jari-jarinya sama. Sehingga panjang busur sama dengan alfa per 360 2 pi r. Karena jari-jari sama, maka panjang busur lingkaran A dan panjang busur lingkaran B adalah sama. Gambar yang kedua, lingkaran B lebih besar daripada lingkaran A, sehingga jari-jari A lebih kecil daripada jari-jari B. Kalau kita bandingkan panjang busur lingkaran A, kita bandingkan dengan panjang busur lingkaran B. Alfanya, sudutnya sama. Alfa per 360 kali 2 pi RA. Kita bandingkan dengan alfa per 360 kali 2 pi RB. Di sini sama. Kita coret sehingga tinggal RA dibanding dengan RB. Kalau kita melihat lingkaran ini, lingkaran B yang lebih besar sehingga jari-jari B lebih besar. Maka dapat disimpulkan panjang busur A lebih kecil dari panjang busur B. Kalau gambar 3, jari-jari A lebih besar daripada jari-jari B. Kita bandingkan lagi panjang busur A dibanding dengan panjang busur lingkaran B. Rumusnya adalah alfa per 360 kali 2 pi RA. Dibanding dengan alfa per 360 kali 2 pi RB. Ini kita coret sehingga didapat RA dibanding dengan RB. Karena jari-jari A lebih besar dibanding dengan jari-jari B, maka panjang busur A lebih besar daripada panjang busur lingkaran B. Sehingga dapat disimpulkan di sini, setuju, panjang busur pada kedua lingkaran akan sama panjang apabila panjang jari-jari kedua lingkaran tersebut sama panjang, yaitu pada gambar A. Bisa kita mengatakan tidak setuju karena panjang jari-jari kedua lingkaran tersebut belum tentu sama, sehingga perlu ditambahkan informasi pada soal agar lebih jelas. Ayo berkomunikasi. Diskusikan permasalahan berikut dengan teman sebangku, kemudian sampaikan hasilnya kepada teman di kelompok lainnya. Areal lahan rumput di belakang rumah Pak Hartono berbentuk segi 4 dengan panjang sisi-sisinya berukuran 28 x 28 meter pangkat 2. Sebagian areal lahan rumput akan dibuat menjadi kolam renang, area yang tidak terasir. Sedangkan sisanya akan menjadi rerumputan yang indah, area yang terasir. Jika biaya peletakan rumput adalah 100.000 per meter pangkat 2 dan biaya tukang adalah 1.500.000, maka tentukan A. Panjang keliling areal lahan rumput Pak Hartono. Kita bahas yang A. Karena keliling rumput yang diasir ini, kalau digabung adalah keliling lingkaran. Ditambahkan sisi yang ini, yaitu sepanjang panjang sisi segi 4 ini, yaitu 28 sisi persegi. Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi r ditambah sisi persegi panjangnya adalah 28. 2 pi-nya 22 per 7. Jari-jarinya karena di sini diameternya adalah 28, maka jari-jarinya adalah 14 ditambah 28. 2 dikali 22 dikali 2 ditambah 28 sama dengan 116 cm. Ini adalah keliling area rumput. B. Besar anggaran yang harus disiapkan oleh Pak Hartono untuk menggarap lahan rerumputan. Kita harus mencari luas yang diasir. Luas yang diasir itu sama dengan luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Luas persegi rumusnya adalah sisi kuadrat. Luas lingkaran rumusnya adalah
pi R kuadrat. Sisinya yaitu 28 kuadrat dikurangi pi 22/7. Jari-jarinya di sini 14 kuadrat. 14 kuadrat dibagi dengan 7 dapat 28. Sehingga 28 dikuadratkan 784 dikurangi dengan 22 dikali 28, 616. Sama dengan 168 meter pangkat 2. Sedangkan biaya di sini yaitu peletakan rumput. Untuk rumput luasnya adalah 168 dikalikan dengan 100.000. Sama dengan 16.800.000. Sedangkan untuk tukang yaitu 1.500.000. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 18.300.000. Ini adalah besar anggaran. Ayo bekerja sama, diskusikan dengan teman di sebelahmu untuk menyelesaikan permasalahan berikut ini. Nomor 1, apakah ada tali busur lingkaran yang panjangnya lebih panjang dari diameter lingkarannya? Jelaskan. Misalkan di sini ada sebuah lingkaran, kita akan membuat tali busur lingkaran. Ini adalah tali busur lingkaran. Sedangkan yang lebih panjang dari ini yaitu melalui titik pusat lingkaran yang disebut dengan diameter lingkaran. Sehingga dapat disimpulkan di sini, tali busur terpanjang adalah diameternya. Nomor 2, diketahui bahwa 3 titik yang berbeda misalkan P, Q, dan R tidak segaris. Maka bagaimana kalian menggambar juring setengah lingkaran yang menghubungkan ketiga titik tersebut? Buatlah gambarnya. Misalkan Q adalah titik pusat lingkaran dengan menggunakan jangka. Kita harus ingat apa yang dimaksud dengan juring. Ini adalah sebuah juring COD melalui titik pusat O. Untuk gambar ini melalui titik pusat Q. Kita buat lingkaran seperti ini. Kita tarik sebuah garis QR dan QP. Maka ini adalah juringnya. Nomor 3, tanggapilah pernyataan berikut ini dengan menyebutkan selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Jelaskan pula alasanmu. Yang A, sudut pusat busur mayor suatu lingkaran membentuk sudut tumpul atau besar sudutnya lebih dari 180 derajat. Misalkan ada sebuah lingkaran, kita buat busur, misalkan di sini titik pusatnya adalah O, ini adalah busur AB. Maka busur AB yang bagian ini disebut dengan busur mayor. Sedangkan busur yang AB bagian ini adalah minornya. Sehingga pernyataan yang A, sudut pusat busur mayor suatu lingkaran membentuk sudut tumpul atau besar sudutnya lebih dari 180. Ini adalah selalu. Yang B, sudut pusat busur minor suatu lingkaran membentuk sudut lancip atau besar sudutnya kurang dari 180. Selalu. C, jumlah dari banyak sudut pusat sebuah lingkaran tergantung pada ukuran panjang jari-jarinya. Misalkan saya punya lingkaran, 2 buah lingkaran. Lingkaran yang merah yang besar daripada lingkaran yang hijau. Jari-jarinya tentunya tidak sama di sini. Jumlah dari banyak sudut pusat di sini adalah sudut pusatnya, yaitu sama. Lingkaran besar maupun lingkaran kecil adalah sama. Sehingga pernyataan ini tidak pernah. D,
Tali busur sebuah lingkaran merupakan diameter lingkaran. Misalkan ada sebuah lingkaran, ini adalah tali busurnya. Juga ini adalah tali busur atau diameter lingkaran. Jadi pernyataan tali busur sebuah lingkaran merupakan diameter lingkaran adalah kadang-kadang. Ayo berkomunikasi. Jelaskan bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan berikut. Bagaimana cara menentukan rumus panjang busur PQ apabila diketahui panjang jari-jarinya adalah R dan besar sudut pusatnya adalah alfa. Ungkapkan pendapatmu. Kita sudah mempelajari untuk panjang busur PQ, rumusnya adalah alfa per 360 dikali dengan 2πr. Ayo berefleksi. Salinlah tabel berikut kemudian lengkapi. Ini adalah kolom jari-jari, ini adalah pi-nya, sudut pusat, dan panjang busur. Untuk menentukan panjang busur rumusnya adalah alfa per 360 dikali 2πr. Kita akan jawab yang nomor 1 di sini. Nomor 1 di sini yang ditanya adalah panjang busurnya. Panjang busur sama dengan alfanya adalah 60 per 360 dikali 2, pi-nya adalah 22 per 7 kali r-nya adalah 21. 21 dibagi 7 dapat 3, 60 dibagi 61, 360 dibagi 60, 6. 6 kita bagi dengan 2 kali 3 sehingga hasilnya adalah 22. Nomor 2, kita akan mencari jari-jarinya. Sehingga panjang busurnya di sini 1256 sama dengan sudutnya 72 dibagi 360 dikali 2, pi-nya adalah 3,14 kali R. Sehingga R sama dengan 1256 dikali dengan, karena ini pecahan, kita balik menjadi 360 dibagi 72. 2 di sini adalah kali, maka kita bagi. Ditaruh di pembagian seperti ini. 3,14 kita pindah karena ini kali menjadi pembagian 3,14. Sehingga R didapat adalah 1000. Nomor 3, yang ditanya di sini adalah panjang busurnya. Panjang busur sama dengan sudutnya adalah 90 per 360 kali 2, pi-nya adalah 22 per 7, jari-jarinya adalah 7. Ini kita coret. 90 dibagi 91, 360 dibagi 94. 22 dikali 2, 44 dibagi 4, 11. Maka panjang busurnya adalah 11 cm. Nomor 4, kita akan mencari jari-jarinya. Caranya sama dengan nomor 2. Panjang busurnya adalah 88 sama dengan pi-nya, sudutnya adalah 120 per 360 dikali 2, pi-nya adalah 22 per 7 kali R. Atau R sama dengan 88, ini kita pindah dibalik menjadi 360 per 120. 2 ini karena perkalian dipindah menjadi dibagi 2. 22 per 7 kita balik menjadi 7 per 22. Sehingga R didapat sama dengan 42. R-nya di sini 42. Nomor 5, kita akan mencari besar sudut pusatnya. Panjang busurnya yaitu 31,4 sama dengan sudutnya alfa per 360 dikali dengan 2, pi-nya adalah 3,14 kali R-nya adalah 100. Sehingga alfa sama dengan 31,4
360 karena pembagian kita pindah menjadi perkalian. Dikali dengan 360 dibagi. Ini karena perkalian ditaruh di bawah. 2 dikali 3,14 dikali 100. Maka alfanya adalah 18 derajat. Sehingga di sini didapat sudut pusatnya adalah 18. Nomor 2, apabila diketahui sudut pusat lingkaran 70, kita buat diketahui alfanya adalah 70 derajat dan panjang jari-jarinya R-nya adalah 21 cm. Maka berapakah panjang busur lingkaran tersebut? Yang ditanya adalah panjang busur. Kita jawab, panjang busur sama dengan alfa per 360 dikali 2 pi R. Alfanya di sini 70 per 360 kali 2 pi-nya 22 per 7 kali R-nya 21. 21 dibagi 7 dapat 3. 70 ini kita bagi dengan 10 dapat 7. 360 dibagi 10 36. Sehingga 7 per 36 dikali 2 dikali 22 dikali 3 sama dengan 132. 132 dibagi 36. Di sini dapat 11. 36 dibagi 12 dapat 3. Sehingga hasilnya adalah 77 per 3. Atau panjang busurnya adalah 25,67 cm. Ayo menggunakan teknologi. Tambahkan pengetahuan kalian tentang hubungan antara panjang busur lingkaran dan jari-jari lingkaran dengan mengunjungi tautan di samping karena ada sesuatu yang menarik. Kita akan menguji nomor 1 sampai 8 ini, yaitu jika sudut 20 derajat dan diameter 20 cm, berapa jarak yang ditempuh untuk satu putaran roda. Setelah kita masuk pada link yang diberikan pada buku, yaitu kita masuk pada program GeoGebra ini. Nomor 1, kita buat sudut 20 derajat. Di sini ada atur sudut pusat busur lingkaran. Di sini adalah gerak silindernya atau diameternya. Di sini adalah gerak untuk memutar roda. Kita buat sudutnya 20 derajat. Ini adalah 20 derajat. Setelah itu kita atur diameternya, yaitu 20. Untuk memutar roda, kita gerakkan yang berwarna hijau ini sampai garisnya tegak lurus. Ini dari 0, saya ulangi. Kita gerakkan. Maka panjangnya adalah 3,49 meter. Nomor 2, jika besar sudutnya 30 derajat dan diameternya adalah 24. Kita kembalikan ke posisi awal, yaitu pada 0. Kita gerakkan sampai garis berwarna merah ini tegak lurus. Maka di sini panjang lintasannya adalah 6,29. 8, yaitu besar sudutnya 90 derajat. Dengan diameter 24. Kita gerakkan, kita kembalikan ke 0. Kita gerakkan sampai tegak lurus. Maka didapat di sini panjang lintasannya adalah 18,86 meter. Silahkan kalian mencobanya. Demikian materi busur lingkaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.